Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang di counternya Bang Khairul. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Yes. Oke. Jadi Bang, ini kami teman-teman banyak yang menanyakan, ini Ijakrung ini inspirasinya dari mana, dapat apa? Oke, baik. To the point ya. To the point. Asik, ya. Ini asik, to the point. Jadi Yeah. Ijakrung ini inspirasinya awal sekali Yeah. pada saat saya tinggal di Jakarta 2010. Benar. 2010 sampai dengan 2013 saya Yeah. masih tinggal di Jakarta. Yeah. Saya pingin memakai kain sarung atau Ijakrung itu di luar tempat peribadatan. Misalnya saya mau nongkrong, ke warung Fashion kopi, lah gitu Bang ya. lebih ke fashionable lah. Betul. Ke warung kopi Ya. atau ke mall gitu kan. Betul. Saya ingin berkain sarung, tapi menurut saya tidak ada kain sarung yang bisa mengakomodir keinginan milenial. Betul, betul. Monoton, peta-peta, garis-garis, Ya. membuat saya tuh nggak berani gitu pakai. Iya. Sehingga memaksa saya membuat kain sarung sendiri, Iya. tapi belum ada brandnya. Saya Betul. masih buka kain polos, saya cari yang bahan yang bagus, sehingga saya produksi tapi untuk konsumsi pribadi. Kemudian di tahun 2015 saya lihat teman-teman saudara tuh tanyain, kok kain sarung nggak bagus tuh, kok Ijakrung nggak bagus itu, Ya, kenapa benar. nggak? Saya pikir kenapa nggak saya buat branding, saya buat bisnis secara bagus kan? Karena Benar. seluruh pasaran sudah mulai ada. Gitu. Iya. Habis Jadi Bang, saya lihat Abang udah go internasional. Ini. Jadi kan kami sebagai Bang, maksudnya orang Aceh senang. Oke. Udah sampai kemana aja nih Bang? Baik, jadi kalau untuk pentas fashion show, kita sudah pernah mendapatkan panggung di tingkat daerah sendiri, Daerah tingkat sendiri, Aceh, benar. kemudian di tingkat nasional ada beberapa kali, Benar. kemudian di panggung internasional. Iya. Kemarin yang paling anyar itu di tanggal 13 Maret 2022 22. di Dubai. Di Dubai. Di Dubai, Masya Allah. jadi ada sekitar 15 desainer se-Indonesia. Oh. Jauh sebelum itu pernah juga tampil di Paris di La Mode La Toussaint di 2018 akhir di Desember. Oh, Masya Allah. Nyan rekan-rekan saudara Mandum, Bang Khairul udah sampai ke Paris loh. Yeah. Kita kapan lagi kan gitu. Jadi Bang, apa aja yang program sekarang Abang jalani sekarang? Jadi sekarang kita kan lebih ke developing produk kan. Developing produk. Developing produk untuk bisa memudahkan untuk penetrasi ke pasar-pasar global. Betul. Jadi sekarang kita lagi menggarap untuk tenun. Tenun ya. Jadi selama ini Ijakrung ini kan raw material kan dari Jakarta. Benar. Jadi sekarang kita sedang prepare untuk memproduksi kain sendiri. Oh. Kita sedang memproduksi kain sendiri Benar, dengan alat tenun ATBM. Kemudian insya Allah tahun depan kita akan mencoba membuat benang sendiri dengan benang sutra. Oh, Masya Jadi kita Allah, luar biasa. tanam murbeinya, kita pelihara ulat sutra, kita pintal benangnya sampai kita jadikan kainnya. Itu maknanya produksi Ijakrung itu bakalan ada dari hulu ke hilir. Benar. Semua di Aceh. Kenapa harus di Aceh? Alhamdulillah. Kita ingin membuka industri-industri baru, kerjaan-kerjaan baru, bisnis-bisnis baru, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang lebih luas lagi, khususnya untuk kalangan milenial. Kalangan milenial Yes, Bang ya. Bang, siapa saja peminat Ijakrung nih Bang? Saya ingin tahu juga Bang. Baik. Jadi segmentasi kita mudah. Segmentasi kita pria 20 tahun sampai 46 tahun. Oh, seperti Pria itu. 20 tahun sampai 45 tahun dan menengah ke atas. Menengah ke atas. Menengah ke atas. Kenapa menengah ke atas? Bukan kita pingin membuat produk yang mahal, enggak. Benar. Jadi produk Ijakrung ini sudah terlanjur diminati oleh kalangan bawah. Oh, jadi budaya ini pingin kita naikkan ke atas. Jadi kalau di industri fashion itu ada trendsetter namanya. Trendsetter, betul. Trendsetter. Jadi ini contoh aja misalnya, Ya, contoh aja. CTM misalnya seorang public figure. CTM udah pakai sarung atau Ijakrung, pasti follower CTM-nya akan ikut. Jadi betul. sebagai public figure diikuti oleh followernya. Nah, jadi betul. kita ingin bidik menengah ke atas dengan segmentasi milenial anak muda, sehingga kalangan bawah dia mengikuti mereka menganggap memakai kain sarung di luar masjid itu udah tren gitu. Tren, betul. Tren gitu. Jadi segmentasi kita gitu. Ya. Jadi Bang, untuk tahun ini apa target Abang untuk Ijakrung ini? Nah, di tahun ini seperti saya sampaikan tadi, kita fokus ke development produk. Selain kita jual yang reguler, kita juga developing produk kita. Kemudian
kita ada beberapa agenda yang sedang kita persiapkan. Benar. Contohnya yang paling dekat ini kita mengikuti kayak misi dagang ke Jawa Bali. Jawa Bali ya. Kemudian di bulan Agustus nanti ada Feshar juga. Ya. Kemudian di bulan 9 kita menargetkan kita ikut hadir lagi di Paris, Prancis. Paris, Prancis. Lagi tanggal 23 sampai tanggal 29 September. Masya Allah. Ini VCTM saya ikut ntar. Boleh, insya Allah Bang, kalau diundang kami pasti ikut. Apalagi sama Bang Khairul yang keren ya. Jadi Bang Khairul, coba kasih masukan sedikit untuk anak-anak muda sekarang nih. Tentang apa saja yang Bang Khairul tahu. Ini penting sekali. Ini sebenarnya lebih ke ngomongin konsep mindset, betul. Konsep mindset. Betul. Nah, jadi kita hari ini jangan pernah berpikir lagi setelah selesai sekolah, setelah selesai kuliah, benar, kita mau apply kerja di mana. Ya. Jadi kita bagaimana hari ini bangun pagi anak student kita yang udah selesai sekolah kuliah, betul, bagaimana menciptakan sebuah pekerjaan. Betul Bang, betul. Jadi ubah mindsetnya dari mencari kerja membuat kerja. Jadi kenapa harus membuat kerja? Karena kita harus bisa berpikir lebih untuk menciptakan banyak lapangan kerja. Betul. Jadi porsinya akan, kalau dari segi finansial, pengusaha itu lebih kaya lah dalam artian lebih kaya daripada pekerjaan. Benar. Tapi bagaimana men-challenge diri untuk membuktikan kita bisa menjadi pengusaha. Benar. Dan yang kedua, produk dari Aceh ini sedang ditunggu-tunggu nih dari masyarakat, oleh masyarakat global. Ya, di tingkat nasional ini di mana? Yang mana dari Aceh nih? Yang produk apa dari Aceh? Kalau kita lihat dari histori sedikit, kita baru 17-18 tahun lepas dari konflik dan tsunami. Betul. Jadi kompetisi itu masih kita anggap masih belum begitu kuat lah. Nah, kalau kita buat sesuatu masih 2 atau 3 orang buat. Benar. Tapi di luar hari ini kita buat, mungkin ada 1000 yang udah membuat hal yang sama. Betul. Nah, contohnya nih, CTM eksekutif interview nih. Mungkin di Aceh hanya beberapa, mungkin CTM yang pioner. Nah, kalau bisa dibuat sebanyak-banyaknya seperti ini, ini akan lebih membuat kreativitas anak-anak muda kita lebih hidup lagi Bang ya. Jadi Bang, selain Ijakrung, saya lihat juga ada juga baju Bang di sini Bang. Nah, jadi kalau produk Ijakrung itu yang main produk kita adalah kain sarung. Kain sarung itu banyak variannya, ada kain sarung yang reguler yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada kain sarung ikat yang seperti saya pakai. Oh, ini kain sarung ikat nih Bang ya? Seperti kain sarung ikat yang seperti saya pakai, ini lebih fashionable ya. Kemudian ada kain sarung bentangan khusus untuk perempuan. Kemudian yang terakhir kita rilis itu ada kain sarung emperum, dari emperum. Emperum itu apa itu Bang? Coba jelaskan pemirsa. Jadi emperum itu kita terinspirasi dari suasana orang memakai sarung di dalam kingdom. Emperum itu sebenarnya ada desa Emperum kan? Desa Emperum. Tapi Emperum itu dipelajari dari emperor. Emperor Itu kayak kingdom, kerajaan. Betul. Itu sama dengan Romawi bukan ya? Bahasa Inggris kan? Inggris ya? Tapi di orang Aceh kan banyak memplesetin. Emperor itu dibuat Emperum. Betul. Nah, jadi kita ingin membuat satu sarung yang eksklusif untuk anak muda, rapi, elegan, dan glamor. Betul. Kemudian selain main produk sarung, kita juga ada celana sarung khususnya untuk kalangan muda yang mungkin terlihat seperti memakai sarung, tapi untuk kegiatan lebih ekstrim, naik motor, naik gunung dan macam. Benar. Kemudian ada baju yang gamis untuk pria, tapi itu segmentasi aja untuk lebaran. Kemudian kita ada membuat juga seperti shawl, tote bag dan sebagainya. Akan tapi itu hanya varian produk pendamping sih. Tapi kalau untuk yang main produk kita adalah kain sarung. Kain sarung Bang ya. Jadi Bang, sudah berapa tahun Bang usaha ini? Baik, ini kita mulai rilis resmi itu di Maret 2015. 2015 ya. Ini berjalan menuju ke 8 tahun ya. Jadi semenjak Abang bukan berjualan, maksudnya mempromosikan Ijakrung ini, apa saja kendala-kendalanya yang Abang lewati? Baik, itu kan punya proses semua itu Bang. Iya, baik. Nah, jadi saya ingin meng-highlight tadi kita yang bilang mempromosikan atau berjualan. Jadi Ijakrung ini sebenarnya sebuah kampanye. Jadi yang kita isukan pertama itu kampanye membudayakan budaya berkain sarung. Berkain sarung. Kita mengkampanyekan. Kemudian
diiringi dengan produk. Makanya ada brand, Iya, ada produk. benar. Seperti gini, misalnya yuk kita budayakan minum kopi yuk. Minum kopi, Tapi ya. kopinya nggak ada, Ya. karena kita mau minum kopi. Betul, Ini kita betul. ajak masyarakat anak muda pakai sarung lagi yuk, Ya. saya berkain sarung yuk. Tapi kita nggak menyiapkan alternatif sarung yang cocok untuk kalangan muda. Makanya Betul. ada bisnisnya. Oh. Kemudian di bawah bisnis ini ada pemberdayaan Ekonomi UMKM Bang ya. ada UMKM lah, Ya. dan segala macam. Betul betul. Jadi Bang, saya kapan saya umroh itu saya lihat di sana banyak juga orang yang memakai jaklung gitu nih. Berarti saya lihat pangsa pasarnya sangat bagus. Yes, karena ini kan produk berbasis budaya. Kan? Budaya Bang ya. Produk berbasis budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu mungkin ya. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Jadi kain sarung ini kalau kita nggak buat brand, akan ada brand juga yang akan ini karena kebutuhan. Kebutuhan memang Karena ya. Kebutuhan dan sudah nggak aneh produk yang sudah. Betul, betul. Kan tetapi kita membidik orang Aceh itu sendiri sebenarnya. Karena kebutuhan di Aceh ini ada satu budaya membeli atau dibeli, memberi atau diberi. Iya, tepat sekali, tepat sekali. Minimal satu lembar kain sarung di hari puasa Lebaran. Iya, cocok itu Bang. Setuju saya itu. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan, kalau menurut data, kalau di Aceh ini ada 5 juta orang. Jadi 50% kita katakanlah yang tidak memakai sarung ya. Betul. Anak-anak juga pakai atau perempuan lah. Perempuan. Akan tapi ada 2 juta atau 50% lah dari 5 juta atau 2.500.000 orang yang memakai sarung secara pasif. Pasifnya dalam artian pakai sekali-sekali ya, atau di setiap lebaran beli satu. Betul. Itu kan pemakai pasif. Pasif. Jadi matanya apa? Ada 2.500.000 lembar kain sarung yang produksi dari mana aja masuk ke Aceh setiap tahun. Betul. Nah, jadi kalau kita kali aja 100.000 berapa puluh miliar itu. Orang Aceh beli sarung. Beli sarung ya. Jadi kalau ini nggak kita ngambil, jadi sayang sekali. Betul. Jadi harus kita manfaatkan. Betul Bang. Jadi Bang, ini kan teman-teman kan kadang-kadang tanya di mana nih cabang-cabangnya Ijaklung aja. Baik, ini yang CTM kunjungi ini adalah workshop. Workshop ya. Ini workshop kita kan. Jadi workshop ini selain kita jualan, kita juga ada produksi. Juga kita terima anak magang dari SMK. Jadi anak magang ada 5 orang setiap tahun yang datang untuk belajar selama 4 bulan. Kemudian ada dari university untuk untuk buat skripsi atau tugas sekolah atau studi banding dan makanya konsepnya workshop. Kenapa? Ada ruang untuk edukasi dan diskusi selain kita jualan. Ini ada di Jalan Teguh Umar, Lorong Mahya nomor 51, Setui Banda Aceh. Kemudian kita juga punya store, baru kita buka launching launching Agustus tahun lalu. Itu ada di Jalan punya makam nomor 46, Kampung Pinang, Banda Aceh Bang ya. Jadi Bang, jadi memang ini di tempatnya di sini apakah ada kontak personnya atau gimana, atau Instagram atau gimana? Anak muda milenial kan seperti itu. Yes, lebih mudah mungkin bisa search langsung aktivitasnya di Instagram. Kita lebih aktif di Instagram. @ijaklung aja mungkin langsung keluar itu ya. Jadi Bang, sebelum kita closing, tolong kasih satu motivasi untuk masyarakat Aceh dan teman-teman milenial kita. Baik. Jadi mulai besok nih, anak muda milenial Aceh, create satu produk apa aja, dan yakinlah produk kalian itu bukan ditunggu oleh 5 juta manusia Aceh atau 250 juta masyarakat Indonesia, akan tapi 7 miliar manusia dunia sedang menunggu produk kalian. Mungkin itu aja. Oke Bang Khairul, terima kasih kata-kata motivasi yang luar biasa. Semoga Bang Khairul sukses terus. Insya Allah juga sukses terus. Amin Bang. Terima kasih Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.